Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku, rekan-rekanku, dan saudara-saudaraku, dengan segala kerendahan hati, izinkan saya untuk membacakan Zubad bait ke 146 ya, yaitu babul istinja. Talwithu farjin mujibus tinjai wasunna bil ahjari thummal ma'i yujzi'u ma'un aw thalathu ahjar yunqi biha aynan wa sunnal itar. Ini adalah bab yang baru tentang istinja ya, artinya bersuci dari kita setelah buang air besar atau kecil ya. Istinja, istinjaan, istif'alan itu wazannya. Ini adalah naja, yanju, najatan. Artinya koto'a, artinya kita melepas, memutus atau membersihkan. Kita pakai istaf'ala menjadi istanja, yastanji, istinjaan ya. Jadi itu adalah fi'il tsulasi mazid ya, nau' tsalis, karena ini ada tambahannya 3 ya. Tambahannya adalah istanja ya, hamzah, sin, dan ta. Jadi salis 3, babnya bab awal. Ini ada sin lit tolab ya, namanya sin lit tolab. Jadi harus benar-benar istinja itu kita dituntut atau diharapkan, dihimbau supaya bersih benar-benar. Talwithu farjin, adapun cek orang Sunda mah itu urat aret ya, artinya kalau kata orang Betawi beleberan. Kalau ke bahasa Indonesia ya berhamburan ya, mirip berhamburan, talwith. Talwithu farjin, adapun bersifat kotornya farjin, kemaluan, yaitu mujibus tinjai, yang mewajibkan kepada istinja. Jadi istinja itu hukumnya wajib. Wasunah, dan disunahkan apa istinja, bil ahjari, dengan menggunakan batu pertama, sumal ma'i, kemudian diikuti dengan air, jadi double. Itu yang sunnahnya. Yujzi'u, mencukupi apa ma'un, air. Air di sini air mutlak tentu saja ya, air yang bisa dipakai untuk wudu. Au thalathu ahjarin, atau 3 biji, 3 buah batu ya. Kita bicara tentang ahjar ya. Kemudian bicara tentang hajar ya, bicara tentang kias. Tisu kering. Ini yang ada di hotel-hotel ya. Tisu kering. Tisu basah boleh nggak bang? Tisu basah itu nggak boleh, karena tidak bisa membersihkan secara sempurna karena dia bersifat basah. Kemudian tisu basah, bagaimana dengan daun bang?
Saya lagi jalan-jalan ke Bekasi pakai motor, di tengah jalan pengen pipis, nggak ada air, akhirnya saya pipis ya di sekitar kebun ya, pakai daun ya. Boleh nggak bang? Jawabannya adalah boleh, gunakan daun. Bang, nggak terlalu bersih, yang penting kita sudah istinja, adapun ada sisanya itu adalah sudah ma'fu ya, itu najisnya najis ma'fu. Karena ada kaidah fikih, ar-ridho bisyai' ridho bima yatawalladu minhu ya. Ridho karena sudah diridhoi, direstui oleh hukum syara bahwa bisyai dengan istinja ya. Ridho juga ya, nanti syara juga akan memaafkan bima dengan akibat atau efek yatawalladu yang terlahir apa minhu dari istinja. Di antaranya itu kalau pakai batu atau pakai tisu atau pakai daun, itu namanya bau masih ada dikit-dikit. Nah, itu namanya ma'fu. Berdasarkan kaidah fikih, ar-ridho bisyai' ridho bima yatawalladu minhu. Kita lanjutkan, yunqi yang membersihkan, siapa mustanji ya. Di sini tidak tersedia rujuk ya, jadi kita bikin rujuk gantung mustanji ya. Kita pakai rujuk gantung mustanji, orang yang beristinja. Yunki yang membersihkan, siapa mustanji, biha dengan salasu ahjar ainan, kepada zatnya najis, baik itu zat bersifat cair ataupun padat. Wasuna dan disunahkan apa al-itaru witir ya, artinya penggunaan ganjil jumlah bilangannya ya, penggunaannya bilangannya ganjil. Misalnya begini, tisu 3 kali belum bersih, tambah 4 kali baru bersih, itu disunahkan 5 kali. Itu namanya apa di sini, wasunal itar. Kemudian walau bi atrofi salasatin, walau kana al istinja bi atrofi, walau bi atrofi salasatin hasol, walau hasola bi atrofin salasatin, walau hasola dan walaupun hasil apa istinja bi atrofin dengan sudut salasatin yang berjumlah 3. Kita ketemu batu bentuknya segitiga ya, 1, 2, 3, itu cukup. Kemudian bikulli mashatin lisairil mahal, bikulli mashatin dengan setiap usapan, lisairil mahal kepada seluruh tempat najis. Di sini kada qala fil Ihya, Imam Al-Ghazali berkata dalam Ihya, ba'dal faragh min al-istinja, Allahumma tahhir qalbi minan nifaq wa hassin farji minal fawahish. Ya Allah, jagalah hatiku dari sifat munafik. Munafik itu adalah muka 2. Ke golongan sini oke, ke golongan sini juga oke. Akan tetapi kalau ada niat untuk mendamaikan ya, islah bainan nas. Artinya kita pro ke sini, kita pro ke sini ya, mendamaikan. Itu malah bagus ya. Bukan kita cari aman ya. Terkadang kita suka dihadapkan kepada 2 kubu, ada kubu sini, ada kubu sini, kita berada di tengah saja ya. Al-khuruj minal khilaf mustahab,
Kesini kita hargai, kesini kita hargai. Kalau bisa damaikan keduanya, itulah ciri-ciri waliullah. Ya, seperti yang pernah di Habib Soleh Tanggul ya, Al-Hamid, beliau mendapatkan pangkat itu karena salah satunya adalah mendamaikan, islah bainan nas. Ya. Ketika guru besar Habib Sagaf bertanya, wahai Habib Soleh, apa yang menyebabkan engkau terhormat seperti ini, jabatanmu begitu mulia? Jawabannya itu, wahai Sagaf, ini adalah karena aku suka mendamaikan di antara kedua pihak yang bertikai, baik itu suami istri, baik itu saudara ya, ataupun dengan sesama ya, tetangga. Itu sama saja. Selanjutnya wasyartu, dan adapun syaratnya istinja, yaitu la yajifu, tidak keburu kering, apa khorijun, najis yang keluar, walayatra'u, dan jangan keburu kering, walayatra'u, dan tidak datang alaihi atas najis, walayatra'u, dan tidak datang apa goiruhu, selain najis. Jadi artinya jangan bercampur dengan najis lain ya. Jangan bercampur dengan najis lain. Walayan takila, dan tidak berpindah apa khorij. Artinya begini, anggaplah ini batang ya, ini keluar air di sini ya, jangan sampai keluar ke bitis ya. Nah yang di bitis ini harus pakai air, kalau yang di sini masih boleh. Itu namanya yantakila, berpindah. Wanadbu, dan adapun hukum sunnah dalam bab istinja, yaitu fil binai, di dalam bangunan ya. Kalau mau BAB atau buang air kecil ya, datang aja ke WC umum, la mustaqbilan, tidak dengan menghadap kiblat, au mudbiron, atau membelakangi kiblat. Kalau kita punya rumah, bikin rumah baru, bikin WC, usahakan jangan menghadap kiblat atau membelakangi kiblat. Wa haramuhu, dan mengharamkan siapa fuqahahu kepada istiqbal wal istidbar fil fala, di lapangan. Kalau kita ketemu ya, misalnya lapangan luas, misalnya malam-malam di pantai nggak ada orang, kita lagi tafakur pinggir pantai ya, tiba-tiba pengen pipis ya, jangan menghadap kiblat, jangan membelakangi kiblat, itu hukumnya haram. Tapi kalau di dalam bangunan itu hanya hukumnya makruh. Wala bima in rokidin, dan jangan beristinja, jangan berbuat pipis atau BAB bimain, di dalam air rokidin yang tergenang, terdiam ya. Di sini ada makwal jin, dia adalah tempatnya bangsa jin ya. Di sini wa fil laili, dan di waktu malam, asyaddu, lebih makruh karohat, lebih sangat karohatan makruhnya, li annal ma'a, karena sesungguhnya air bilaili, di waktu malam, yaitu makwal jin ya, tempat pulangnya jin, nanti dia tiduran di situ ya, tidur ngopi ya di atas air. Kemudian wala mahabbin, dan tidak tempat berembusnya angin ya. Jaga-jaga ini angin kemana ya. Kalau angin kencang kita menghindar ya. Misalnya ada kebun, angin kencang ya, kita jangan di situ. Takutnya ada orang lagi apa tuh namanya, hiking ya, hiking istilahnya di pegunungan itu. Kemudian dia lagi makan, ada orang BAB di situ, tiba-tiba nggak enak juga. Itu maksudnya hukum makruh.
Wa tahta musmirin, dan di bawah pohon yang berbuah. Ya, ada pohon mangga tiba-tiba berak di situ. Yaitu kalau istilah orang legok ya. Ya, orang legok itu namanya dolbon. Ya. Dolbon. Apa itu dolbon? Itu singkatan. Singkatannya apa? Dolbon. Ya. Silakan dibaca sendiri. Ya. Saya tidak mengucapkan, saya sadar menulis. Ya. Itu adalah singkatan dari dolbon. Ini masih primitif ya. Ini desa ya. Kemudian wasakbin, dan bolong tanah. Ada tanah bulat, bolong ke arah bawah ke dalamnya, jangan dikencingin. Siapa tahu di situ tempat ular. Siapa tahu di situ tempat hewan liar ya. Kemudian di sini ya, wala fisarob, dan tidak juga dalam retakan tanah. Ya, ini asyak al-mustatil, belahan tanah yang bergaris lurus. Ya. Kemudian wazili, dan tempat orang berteduh, jangan kencing di situ, jangan BAB di situ. Watoriki, dan jalan. Nah ini ya, kalau orang lewat di situ walaupun jalannya kecil ya, on block ya, on block ya, ini bahasa yang benar nggak tahu saya, apa taunya on block. Kemudian ataupun masih kerikil ya, jangan kencing di situ. Kemudian wal yab'ud wala yahmilu dzikrallah. Wal yab'ud, hendaknya dia menjauh dari manusia ya. Wala yahmilu, dan tidak membawa siapa mustanji dzikrallahi, kepada zikir Allah, artinya kertas atau benda lain yang di dalamnya ada tulisan Allah ya. Makanya suka ada namanya wafak ya. Ini dalam ilmu-ilmu hikmah. Atau ada zimat. Zimat itu bahasa singkatan, maksudnya azimat atau cincin atau sabuk atau kalung ya, atau kertas lain ya. Itu dikenal dalam ilmu hikmah ya, dan dipercaya ini bisa memiliki potensi. Ini bukan sebutan musyrik ya. Jangan terlalu berpikir dangkal ini adalah musyrik karena mengkultuskan sebuah benda ini ya, karena benda-benda ini hanya sekedar dititipkan doa ya. Contohnya kita punya HP, kita isi kuota, kita bisa berselancar di dunia maya. Itu bedanya. Kita meminta pertolongan HP diisi kuota. Kita bisa meminta pertolongan wafak dengan kita isi dengan doa. Itu sama saja. Jangan berpikiran sempit, itu musyrik ya. Jadi itu hanya sekedar menitipkan doa kepada benda-benda ini diisi ya. Karena kekuatan doa itu bisa dititipkan di dalam sebuah benda. Apakah itu bisa? Bisa. Apakah ada teorinya? Ada. Ya. Bahasanya gimana? Pakai bahasa Indonesia saja. Mohon agar isi kekuatan, kesaktian, kemanjuran, dan mustikanya, misalnya sholawat sajaratun nukud, diisikan dan diterapkan kepada sorban saya. Apakah itu boleh? Boleh ya. Boleh.
Kata siapa nggak boleh? Daripada kita baca sholawat terus, lama-lama ceper tuh mulut. Ada cara yang lebih praktis. Kita titipkan sholawat itu ke sorban saya. Boleh bang? Boleh. Ada yang larang? Nggak ada. Kalau yang larang, ya itu ilmunya kurang cerdas. Ya. Jadi mohon agar isi kekuatan, kesaktian, kemanjuran, dan mustikanya sholawat Syajaratun Nuqud agar diterapkan dan diisikan kepada sorban saya, kepada peci saya, kepada baju saya, kepada celana saya, kepada sabuk saya, ya, dengan pengisian yang sempurna dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kata kuncinya, ya. Diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Karena setiap ilmu Allah yang bersifat karomah atau mulia itu selalu kata kuncinya diridhoi Allah. Karomah itu diridhoi oleh Allah. Kalau yang tidak ada ridho Allah di situ bisa istidraj, ya. Bang, boleh nggak sholawat Syajaratun Nuqud diisikan kepada badan saya? Boleh. Ya. Ini salah satu cara untuk kita menjadi murid pintar. Karena guru selalu mengajarkan supaya murid ini pintar, kreatif, ya. Mohon agar isi kekuatan, kemanjuran, dan mustikanya sholawat Syajaratun Nuqud agar diterapkan dan diisikan kepada diri saya. Mohon agar segala kereteg hati saya itu dituruti, ya. Apa yang saya inginkan, apa yang saya doakan dikabulkan dengan diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Itu, ya, salah satu tips saya untuk hari ini. Boleh dicoba. Apakah itu sah secara hukum? Sah. Apakah itu ada efek negatifnya? Apakah itu ada sanadnya? Jawab saja. Ini adalah ijazah sholawat Syajaratun Nuqud dari guru. Dan gurulah yang bertanggung jawab kepada muridnya. Meskipun guru besar telah wafat, tapi beliau adalah Al-Hafi. Seperti yang saya tulis, Al-Hafi itu yang bertanggung jawab di dunia dan di akhirat, dan di padang mahsyar sekalipun. Kemudian, ya, ada tambahan lagi, ya. Yang penting kuncinya adalah yakin, ya. Guru besar pernah berkata, bertutur beliau, ilmuna al-yaqinu kulluh. Ilmu kita cuma satu, jadi yakin. Cek aing kieu, cek aing berem, rek ngomong naon sih, ya. Itu ilmuna al-yaqinu. Cek aing hideung, iya kudu hideung, rek ngomong naon sih, ya. Boga ilmu naon sih, ya. Itu maksud daripada ilmuna al-yaqinu kulluhu. Jadi tidu maksud dari yahmilu dzikrullah. Jadi kita ulangi, ya. Ini ada saya tulis di sini wafaq. Ini adalah jalurnya ilmu hikmah. Hikmah dengan karomah itu berbeda, ya sahabatku. Karomah itu adalah hak. Kalau hikmah itu bisa muktasab. Memang karomah itu muktasab juga, tetapi levelnya lebih rumit. Ini bisa dibeli, ya. Lewat puasa, lewat tirakat, lewat pantangan, bisa. Tapi kalau karomah nggak semua orang. Itu bedanya karomah, ya. Jadi ini hanya sekedar titipan saja, kekuatannya pun titipan. Tapi kalau karomah itu ada di dalam diri, beda, ya. Mungkin untuk
antum yang sudah berpengalaman bisa merasakan antara ilmu yang judulnya karomah dengan ilmu yang judulnya hikmah. Ya. Ini bisa dikatakan berbeda sekali. Selanjutnya auman arsala atau orang yang diutus. Jangan sampai ada nama nabi ya. Saya mau cerita tentang cincinnya Nabi Muhammad SAW. Ya, di sini ada wakana naqsyuhu, ukirannya salah satu astur 3 baris, Muhammad satrun 1 baris, Rasul satrun 1 baris, Allah satrun. Jadi itu cincin Nabi Muhammad SAW. Muhammad, Rasul, Allah. Ini bentuk cincinnya Nabi Muhammad SAW. Waman, dan adapun orang saha yang lupa siapa man, doma maka melipat atau mengumpulkan siapa man alaihi atas zikrullah atau man arsala biliadi dengan tangan. Cincinnya dijepit pakai tangan. Wa yasta'idu, dan membaca ta'awudz siapa man mustanji. Di sini ada bacaannya, Allahumma inni a'udzubika minal khubuts wal khaba'its. Wa bi aksil masjidi, dan dengan sebaliknya ke masjid ya. Artinya kaki kiri masuk ke WC, kaki kanan kemudian. Kalau masjid lain lagi, kaki kanan dulu baru kaki yang sebelah kiri. Faqaddimil yumna khurujan was'ali maghfiratan wahmad wabil yusrul khuli. Ya, itu saja yang bisa saya sampaikan. Wallahu a'lam bishawab.